Shalom Bapak Ibu, selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Demikian juga kepada seluruh warga tamu yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah Minggu tanggal 26 Oktober 2025. Tidak lupa kami ucapkan selamat beribadah pula kepada jemaat yang pada saat ini mengikuti ibadah melalui kanal YouTube Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Bapak Ibu yang kami kasihi, perlu kami tekankan ada beberapa hal yang kami sampaikan pada pagi hari ini bertepatan dengan berakhirnya masa bulan keluarga, maka pada pagi hari ini nanti juga akan ada penutupan bulan keluarga. Tidak lupa kami ingatkan pada Bapak Ibu, nanti setelah ibadah selesai akan diadakan perjamuan kasih atau sekarang kita ambil dengan nama MBG. Ya, MBG. Makan bersama di gereja. Nanti Bapak Ibu setelah ibadah ini keluar, nanti akan mendapatkan kupon dan akan bersama-sama makan bersama. Yang kedua, perlu kami beritahukan juga, hanya mengulang berita bahwa untuk kegiatan Adi Yuswa pada tanggal 31 Oktober 2025 akan diadakan ibadah atau Zoom bersama melalui kanal YouTube di Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Mohon kehadiran Bapak Ibu Adi Yuswa. Yang berikutnya yaitu tugas luar pendeta, bahwa Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito menjadi salah satu utusan Bapel kelas yang ke-22 Pekalongan untuk menghadiri pelatihan fasilitator gereja tangguh bencana Sinode GKJ Pekalongan GKJ pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 28 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2025 di Komplek Kantor Sinode Gereja Kristen Jawa Salatiga. Mohon dukungan doanya. Demikian tambahan atau penekanan warta yang perlu Bapak Ibu ketahui. Untuk selanjutnya pada pagi hari ini ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan tema memelihara iman keluarga. Memelihara iman keluarga. Untuk lancarnya ibadah pada pagi hari ini, mohon Bapak Ibu yang membawa HP untuk di silent terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama masuki ibadah dengan mengambil saat hening sejenak.
Mohon maaf Bapak Ibu. Saat hening selesai, marilah jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Eyang Kakung dan Eyang Putri, Bapak dan Ibu, saudara serta teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Keluarga adalah gereja terkecil, seperti Tuhan telah memanggil gereja. Tuhan juga memanggil kita sebagai keluarga untuk memelihara iman warga kita. Dengan kasih Tuhan yang ajaib, Tuhan akan menolong kita. Mari merayakan kasih Allah di tengah keluarga dengan datang ke hadiratnya melalui nyanyian bersama keluargaku. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ibu, Bapak, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih Tuhan yang ajaib menyertai saudara dan seisi keluarga. Kembali silakan duduk kembali. Eyang Kakung dan Eyang Putri, Bapak dan Ibu, saudara serta teman-teman semua. Sepanjang bulan keluarga ini, Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan formasi spiritualitas keluarga. Kini, mari bulatkan tekad kita bersama keluarga kita untuk saling mendukung dengan cinta Tuhan untuk memelihara iman keluarga. Maukah kita membangun cinta dan iman di tengah keluarga? Kami mau membangun cinta dan iman di tengah keluarga kami. Mari kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan, dinyanyikan 2 kali. Terjalin mesra sekali.
Mari kita berdoa untuk menyesali dosa-dosa kita. Ya Allah, sebagai keluarga, kami mengaku bahwa kami terkadang gagal memelihara iman keluarga kami. Di dalam Kristus, kami membawa dosa-dosa kami. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosamu di muka Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebagai orang tua, kami mengaku kalau kami seringkali lupa untuk mendidik anak-anak kami. Dalam Kristus Tuhan, kami buka kerinduan kami. Di muka Tuhan Yesus, tersyukur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebagai anak, kami mengaku kalau kami seringkali juga lupa bahwa Tuhanlah sumber berkat kami. Kami bersyukur untuk orang tua, juga sahabat atau saudara kami. Melalui mereka Tuhan nyatakan berkat dalam Kristus Tuhan, adik kami bertobat. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Bapa di surga, seringkali kami juga menolak kasih Tuhan, namun mengeluh seakan kami tidak mendapatkan kasih-Mu itu. Dalam Kristus kami ingin selalu berserah. Di muka Tuhan Yesus, ucapan kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Setelah kita sebagai keluarga bersama-sama menyadari kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, kita terima berita anugerah menurut kesaksian kitab Daniel 9 ayat yang ke-9. Beginilah kesaksiannya. Pada Tuhan Allah kami ada kasih sayang dan pengampunan, walau kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, meskipun hidup kita penuh dengan dosa dan kesalahan, namun di dalam Allah yang penuh kasih, selalu ada kasih sayang dan selalu ada pengampunan. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan bersukacita. Kita akan menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu
Kita nyanyikan satu kali, kemudian interlude, kita saling bersalaman, kemudian kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita saling berjabat tangan, saling bersalam-salaman. Bagi yang ingin bertepuk tangan, silakan bertepuk tangan. Bagi yang ingin bergoyang, silakan bergoyang. Kita bersukacita memuji Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan kembali duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersukacita. Betapapun dalam kehidupan kami sebagai keluarga, ada begitu banyak kesalahan dan dosa. Namun kasih sayang dan pengampunan dari Tuhan selalu dinyatakan. Itulah yang membuat kami senantiasa bersukacita ya Allah, bahkan berpengharapan. Dan kami sungguh bersyukur karena pada kesempatan ibadah penutupan bulan keluarga pada hari ini, ada waktu sejenak untuk kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau curahkan di dalam hati serta pikiran kami, sehingga firman Tuhan bisa kami mengerti, bisa kami renungkan, dan bisa kami pelihara dalam hidup kami sehari-hari, terlebih dalam kehidupan berkeluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita membaca sebuah kisah yang tertulis di dalam Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14 yang oleh LAI diberi judul Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya baca berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Lukas 18 ayat
9 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14, beginilah bunyinya. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang memahami, yang merenungkan, terlebih yang memelihara firman Tuhan dengan setia di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mie goreng, bihun goreng, nasi sedepan, nasi campur, nasi teriyaki, nasi cokot, nasi chicken katsu, nasi rames, ayam goreng. Itu adalah menu MBG kita nanti seusai ibadah. Sengaja saya bacakan, barangkali ada yang lupa, supaya mulai dari sekarang sudah ngen-ngen, engko aku harap milih menu sing ngendi. Pun nggih, pun kagungan pilihan nggih. Ning nggih ampun rebutan nggih. Mengke nek nasi cokotnya habis ya jangan terus do cokot-cokotan gitu ya. Nggak ada nasi geprek ya. Nek nasi gepreknya habis ya jangan geprek-geprekan. Nanti semua kebagian. Es jeruk, es teh, jus, alpukat, kopi, arabica, cappuccino. Itu menu-menu yang tidak ada di MBG kita pagi ini. Saya cuma ngarang. Enak aja. Anggaran panitia efisiensi. Minumnya teh sama air putih ya, air mineral. Pokoknya filosofi kita MBG ini adalah makan bersama rahatan, bukan soal makan yang lezat sesuai dengan selera kita gitu ya. Tadi pagi saya nggendong Awang sambil bermain-main sebelum persiapan, lalu saya ngomong ke Awang, Wang nanti di gereja ada MBG. Kan biasa dia sudah MBG di STK Masehi, kadang doyan, kadang nggak doyan gitu ya. Jadi saya kadang kebagian menu MBG-nya Awang kalau pas dia nggak doyan di rumah. Terus Awang tanya, makannya pakai apa Pak? Terus saya sebutkan menu-menunya. Terus dia bilang, ada sop iga pakai sayur nggak Pak? Wah, Bapak juga pengen itu Wang gitu ya. Nggak ada, ya nanti pokoknya makan apa aja Wang, kita kebagian apa ya udah makan aja. Tapi jangan-jangan itu kode ngajak bapaknya makan sop iga pakai sayur karena beberapa hari ini kami sedang
mengajari Awang supaya doyan makan sayur, dan ketika dia berhasil makan sayur kami beri apresiasi gitu ya, afirmasi supaya semangat. Tapi kok njaluke terus sop iga ini loh, sop iga pakai sayur, jadi mau makan sayur kalau sop iga. Ya, sabar ya Bang ya, nanti kita beli sop iga. Ya meskipun agak gimana gitu, ini kan tanggal tua ya, tanggal tua itu sop iga yang kosek lah dan sebagainya. Tapi oke lah demi anak. Nah Bapak Ibu, Saudara anak-anak yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari, ibarat kita mendengarkan menu MBG, makan bersama di gereja, bahwa tidak semua hal itu kadang-kadang sesuai dengan selera kita. Barangkali saya sukanya soto, kenapa kok di menu MBG nggak ada sotonya? Mungkin saya senang sate, kenapa kok di MBG nggak ada satenya? Mungkin ada orang yang senang sop iga kayak Awang, kenapa di MBG nggak ada sop iganya? Saya senang begini, saya senang begitu, saya pengen ini, saya pengen itu. Mengapa itu tidak tersedia di hadapanku? Dalam kehidupan kita, bukankah terkadang kita mengalami hal yang seperti itu? Yang kedua, seperti makan bersama dengan berbagai menu, mungkin saya sudah ngincer engko bali bareng gereja rampung, salam-salaman karo majelis, nompo voucher kupon, terus aku arep melayu milih nasi sedepan umpaminipun nggih. Tekan gone nasi sedepan sampun telas. Wah, aku pengen sedepan kok malah sedepannya wis entek. Aku harus memilih menu yang lain, bukan sesuatu yang kuidealkan. Kadang-kadang dalam hidup kita terjadi begitu. Aku pengennya iki kok. Gusti kula niku pengennya niki. Kok paduka anggenipun maringi mboten pas kalian menapa ingkang kula pengin. Kadang-kadang dalam kehidupan kita itu seperti itu. Termasuk barangkali dalam kehidupan kita berkeluarga, kita terkadang menyadari bahwa tidak semua berjalan sesuai dengan selera kita dan keinginan kita. Gusti, kula niku pengennya duwe bojo sing ngeten. Lah kok lemaringi kula malah bojo sing begini begitu yang tidak sesuai dengan selera gitu ya. Gusti, kula niku pengennya gadah anak sing manut, sing mboten nakal, sing macem-macem yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kenapa anak pemberianmu ketika tumbuh dia tidak menjadi anak yang taat dan patuh kepadaku sebagai orang tua? Kenapa dia memilih melawan orang tua? Kenapa dia begini dan begitu dan seterusnya? Dan berbagai macam hal seringkali dalam keluarga itu ada perbedaan-perbedaan selera, ada perbedaan-perbedaan keinginan yang tidak selalu bisa dengan mudah diselaraskan. Ya kalau soal selera makan barangkali gampanglah kita kompromi. Ada orang yang senangnya suaminya senang kipasan, istrinya enggak senang kipasan. Ada yang satu senang kalau tidur lampunya nyala, padang jinggrang, ada yang harus patang dedet. Ada berbagai macam kebiasaan yang berbeda. Ada tidak hanya soal yang sepele, tetapi barangkali yang berbeda adalah soal pikiran, barangkali soal kepribadian, dan itu tidak selalu mudah dijembatani. Nah hari ini, menurut saya kita belajar sebagai keluarga, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa apapun selera, apapun karakter dan kepribadian anggota keluarga, ada satu hal yang barangkali bisa menjembatani itu semua. Tidak masalah berbeda-beda, tapi ada satu hal yang bisa mengikat dan terus membuat keluarga itu bertumbuh, berpengharapan, dan dijalani dengan penuh sukacita. Dan satu hal itu adalah spiritualitas. Persis yang kita hayati sepanjang bulan keluarga ini, makanya keluarga itu adalah tempat di mana formasi spiritualitas itu dijalankan. Pembentukan spiritualitas itu terjalin. Kalau di tengah keluarga masih punya spiritualitas, rasanya keluarga kita masih aman-aman saja. Supaya tidak salah paham, saya harus mengulang bahwa spiritualitas adalah bagaimana kita menghayati Tuhan, lalu kita mengenali sifat-sifat Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan itu kita wujudkan dalam kehidupan keluarga.
Kata kuncinya adalah sifat Tuhan, karakter Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau itu masih ada di tengah keluarga, segala perbedaan itu enggak masalah. Banyak orang yang sedih dan mengeluh ketika misalnya, wah, pasanganku beda agama, bagaimana imanku bertumbuh, bagaimana spiritualitasku bertumbuh. Tentu ada di antara panjenengan yang pasangannya berbeda agama atau berbeda keyakinan. Agama barangkali membedakan dan memisahkan, tetapi tahukah kita bahwa spiritualitas itu bisa menyatukan. Yang penting adalah apapun agamanya, itu Tuhan dihayati, sifat-sifat Tuhan itu dirasakan dengan sungguh-sungguh, dan sifat-sifat Tuhan itu diwujudkan dalam hidup berkeluarga. Kalau itu terjadi, ya sudah, keluarga itu tetap bisa bertumbuh secara spiritual, meskipun berbeda-beda agama sekalipun. Bahkan terkadang ada keluarga-keluarga yang anggotanya beragam agama, justru bisa menumbuhkan spiritualitas, kasih, pengampunan, keharmonisan, dan tidak selalu menjamin yang satu agama sekalipun, wujud-wujud Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu justru bisa terwujud dan terlaksana dalam keluarga. Itu hanya contoh saja. Poinnya adalah, Bapak Ibu yang terkasih, segala kepribadian, segala karakter, segala perbedaan itu bisa dijembatani kalau kita punya spiritualitas. Sialnya, sayangnya, kalau spiritualitas itu tidak terwujud dan terbentuk, mau seseragam apapun, sesama apapun, pasti keluarga tidak akan berjalan dengan mulus. Karena spiritnya sudah beda. Yang menggerakkan hidupnya sudah beda. Yang membuat keluarga itu terus berjalan sudah beda arah. Spiritnya berbeda. Itu yang menjadi persoalan dalam banyak keluarga. Nah, di Sarasehan kita sudah belajar bahwa corak-corak spiritualitas itu juga ada banyak. Ada yang naturalis, butuh alam dan sebagainya. Ada yang sensori, melihat, mendengar, mencium aroma, dan seterusnya. Ada yang ritualistik, ada yang askese, kontemplatif, intelektual, sosial, dan lain sebagainya. Keluarga kita pun juga terdiri atas berbagai macam corak spiritualitas. Nah, hari ini pun kita melihat, Bapak Ibu yang terkasih, ada dua orang yang punya corak spiritual yang berbeda, yang ditampilkan oleh Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat 9 sampai 14. Minta tolong Mbak Ika ditayangkan gambarnya. Orang yang pertama di depan itu adalah orang Farisi. Orang Farisi itu, singkat cerita, sekelompok mazhab rohaniawan Israel yang hidupnya itu memisahkan diri. Dia merasa bahwa kami ini orang-orang suci. Kami ini orang-orang yang khusus. Hidupnya tidak mau campur dengan orang-orang biasa, orang-orang awam kebanyakan. Kami nyengker gitu ya, golongan kami, mazhab yang sangat religius, dan mereka tidak hanya ngugemi Taurat yang tertulis, tetapi juga tradisi-tradisi lisan Yahudi Israel. Jadi mereka sangat ketat menekankan keagamaan, hukum keagamaan. Saking ketatnya kadang-kadang mereka merasa bahwa kamilah yang paling suci, kamilah yang paling mursyid, liyane kuwi do luweh dosa ketimbang aku. Itu yang terjadi. Dan menariknya Bapak Ibu terkasih, kita cermati apa yang dia katakan di hadapan Tuhan di dalam doanya. Dia berdoa begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Dari doanya sudah menunjukkan bahwa aku beda, aku spesial, aku istimewa gitu ya. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Berarti dia tahu bahwa di belakangnya itu ada pemungut cukai, dan berani-beraninya dia berdoa kepada Tuhan, aku ini orang spesial, aku tidak seperti yang lain, aku juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aneh menurut saya ketika ada orang yang berdoa semacam itu. Tapi saya yakin tidak ada di antara warga GKJ Pekalongan atau yang hadir pada malam hari ini, pagi hari ini, termasuk para tamu, yang ketika berdoa seperti orang Farisi ini. Enggak ada kan ya? Gusti, kula niku lho sing paling mursyid. Kula niku lho ndonga
paling akeh dibandingke karo sak gereja Pekalongan umpamenipun. Kula niku mboten maling, kula niku mboten nyolong, kula niku mboten goroh, kula mboten korupsi, kula mboten jahat, kados nika kan begitu ya. Enggak ada yang begitu ya? Enggak ada. Semuanya rendah hati begitu ya. Tentu ini perumpamaan yang bernada metaforis menyangatkan untuk menggambarkan bahwa barangkali spiritualitas itu bukan soal sikap hati yang merasa dirinya itu penting, berharga, dan paling hebat di hadapan Tuhan. Kalau kita mau lihat corak spiritualitasnya orang Farisi, barangkali dia termasuk tipe tradisionalis karena dia melestarikan Taurat, lisan maupun tertulis. Dia juga askese barangkali, dia berpuasa tadi ya, aku berpuasa 2 kali seminggu, tipenya askese, tapi juga mungkin kontemplatif, dia merenungkan hidupnya terpisah dari dunia. Ada 3 corak yang paling tidak orang Farisi ini hidupi. Plus barangkali intelektual, dia sangat pakar soal hukum Taurat. Tetapi itu tidak menjamin bahwa orang kemudian dibenarkan di hadapan Tuhan. Bandingkan dengan doa dari pemungut cukai. Doanya hanya singkat sekali. Pemungut cukai itu ayat 13. Berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saya bayangkan, kalau orang Farisi tadi berdoa, barangkali memukul-mukul dada juga, tapi dengan nada yang jumawa, "Tuhan, aku ini orang Farisi, aku yang paling hebat, aku yang paling suci," sambil menengadah ke langit. Orang pemungut cukai sama, memukul-mukul dada, tapi dengan sikap rendah hati. "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Nah, di ujung Yesus mengatakan, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan orang lain itu, orang Farisi itu tidak. Perhatikan Bapak Ibu terkasih, orang ini pulang kemana? Ke rumahnya. Yesus ingin mengajarkan bahwa spiritualitas itu oke, kita ekspresikan di ruang ibadah, di bait Allah. Mau kita coraknya apa silahkan, berdoanya kayak apa silahkan. Tapi spiritualitas itu terwujud, dihidupi atau tidak ketika kita pulang ke rumah masing-masing. Pemungut cukai itu betapapun dia berdosa, dia bertobat dan menyesal, dan Yesus mengatakan orang inilah yang dibenarkan oleh Allah. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Maka spiritualitas bukan ketika kita suci, bersih, tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Tapi spiritualitas adalah kalau kita pernah terluka, pernah bersalah, pernah berdosa, tapi kita bertobat, mengaku dosa dan mau dipulihkan oleh Tuhan, mau hidup dengan lebih baik sebagai keluarga. Semoga keluarga kita sungguh-sungguh menjadi tempat di mana spiritualitas kita itu diformasi, dibentuk, dibangun, ditata. Tentu tidak mudah, butuh sekali proses perjuangan. Tetapi marilah kita terus berserah kepada Tuhan, kita menepuk dada kita masing-masing dan mengaku bahwa di dalam keluarga aku juga adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai macam masalah yang ada. Bukan salah orang lain, tapi aku juga ikut bertanggung jawab. Aku juga ikut bersalah, aku juga minta maaf, aku juga mau bertobat. Itulah spiritualitas. Ada sebuah lagu yang menurut saya indah dan akan kita dengarkan untuk mengakhiri refleksi kita. Iman berarti kita menghayati sifat-sifat Allah itu terwujud, ibarat hati Allah juga akan menjadi hati kita, mata Allah juga menjadi mata kita, tangan Allah juga menjadi tangan kita, dan seterusnya. Dan teman-teman dari tim musik akan menyanyikan lagu Berikanku Hati, yang harapannya bisa membuat kita semakin mengerti makna spiritualitas di dalam keluarga.
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami hati seperti hati-Mu yang mau mengasihi dan mengampuni. Berikanlah kami mata seperti mata-Mu yang melihat dengan penuh kasih. Berikanlah kami tangan dan kaki yang selalu berkarya di tengah keluarga, mewujudkan kebaikan. Di tengah segala kelemahan kami dan keterbatasan kami sebagai keluarga, kami yakin cinta-Mu lah yang menguatkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anakku sekalian, bersama umat Allah di segala zaman dan di segala tempat, mari kita memperbaharui dan meneguhkan iman kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, yang pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, tentang daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita datang kepada Tuhan menaikkan doa syafaat. Saya hantar. Syukur kami haturkan kepadamu ya Allah, Sang sumber berkat, Sang pemelihara hidup kami berumah tangga. Kami mengingat bahwa sesungguhnya keluarga kami adalah anugerah Tuhan yang sepantasnya kami syukuri, betapapun ada banyak kelemahan dan banyak pergumulan. Maka ya Allah, mampukanlah kami
menjadi keluarga-keluarga yang terus membangun iman, membangun spiritualitas, agar kami sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dan mewujudkan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Ya Allah, kami teringat anggota keluarga kami yang sedang bergumul karena sakit, mereka yang sudah lama berjuang untuk sembuh. Tuhan Allah memberikan kekuatan dan pemulihan. Demikian pula untuk anggota keluarga yang dengan setia merawat anggotanya yang sakit, yang berkebutuhan khusus, yang mengalami berbagai macam kelemahan. Tuhan Allah memberikan berkat kepada mereka agar kekuatan dan ketabahan senantiasa dirasakan. Dan biarlah di tengah sakit penyakit, di tengah segala pergumulan itu, iman kami sebagai keluarga dapat terus ditumbuhkan. Kami teringat orang tua kami yang sudah lanjut usia dengan segala kerapuhannya. Tuhan kuatkan dan Tuhan topang mereka yang sudah lanjut usia itu, agar hati, pikiran, dan jiwanya menjadi semakin tentram di hadapan Tuhan. Dan iman serta spiritualitas mereka dapat terus bertumbuh pula. Kami teringat kehidupan kami sebagai orang tua yang Tuhan berikan tanggung jawab yang besar untuk membangun, membentuk spiritualitas anak maupun cucu kami. Ya Allah, tolonglah kami agar mampu menjadi orang tua yang sungguh-sungguh mengajarkan kasih kepada anak cucu kami itu. Pun kami menyerahkan anak kami, cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka akan terus bertumbuh dalam rengkuhan kasih Tuhan, dan biarlah Allah menjaga dan memelihara mereka di dalam studi, di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, dan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Agar iman serta spiritualitas anak cucu kami pun dapat bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami memohon berkat Tuhan untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, ataupun keluarga-keluarga yang belum mendapatkan momongan dari Tuhan. Biarlah di tengah masa-masa pengharapan itu, iman mereka kepada Tuhan akan semakin didewasakan dan berkat Tuhan terus dirasakan. Ya Allah, kami juga teringat keluarga kami yang bernama GKJ Pekalongan. Kami terdiri atas berbagai macam orang dengan berbagai tipe kepribadian, dengan berbagai corak spiritualitas. Mampukanlah kami bertumbuh menjadi gereja yang saling merawat dan menumbuhkan iman kami masing-masing, saling menghargai perbedaan corak spiritualitas itu. Dengan begitu ya Allah, kami terus bertumbuh dalam kasih dan semuanya tertuju pada kemuliaan Tuhan saja. Kami bersyukur untuk bulan keluarga yang boleh terlaksana dengan indah, dengan baik selama kurang lebih 1 bulan ini. Bersyukur untuk panitia dan orang-orang yang terlibat dalam bulan keluarga, sehingga semuanya boleh mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, dan agar iman kami sebagai keluarga juga terus terpelihara. Biarlah apa yang kami jalani di masa bulan keluarga ini tidak hanya berakhir di bulan Oktober, namun akan kami hidupi di hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun selanjutnya. Ya Allah, akhirnya kami serahkan doa kami, doa yang terbatas, bahkan doa yang di dalamnya ada dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan Allah memberikan kepada kami kemampuan untuk terus menjalankan kehidupan, terkhusus sebagai keluarga-keluarga yang takut akan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, kami naikkan doa kami ini. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian. Kalau tadi Pak Pendeta sudah memberikan informasi terkait dengan makan bersama di gereja, kali ini kami akan menyampaikan kepada Eyang Kakung, Eyang Putri, dan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah menerima kupon, kemudian menukar makanan, kami hanya sifatnya mengingatkan, karena hari ini akan ada pengecekan kesehatan bagi yang mau cek darah. MBG ampun didahariin, jangan dimakan dulu.
Nanti setelah tes darah baru boleh dimakan. Ngaten informasinya. Dan sebagai ungkapan syukur kita hari ini sudah menyelesaikan bulan keluarga dan akan makan bersama di gereja. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13. Saya akan membacakan ayat yang 15 dan yang 16. Yang demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan dengan diiringi dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait 1 sampai dengan yang 3.
Mari kita berikan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kembali Bapa, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Inilah Tuhan, ucapan syukur kami atas berkat anugerah yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih berkat rezeki yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Baik itu rezeki dari pekerjaan yang sudah kami jalankan melalui pekerjaan kami masing-masing, apapun profesi pekerjaan kami. Pagi ini Tuhan, kami sisihkan berkat itu untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau pakai untuk melanjutkan pelayanan kami, pelayanan di GKJ Pekalongan pada khususnya, dan juga pelayanan kami di Kota Pekalongan pada umumnya. Inilah Tuhan persembahan kami, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan yang lain. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati dan sucikan. Kami juga berdoa bagi pengelola persembahan ini. Kiranya juga Tuhan berikan hikmat-Mu, sehingga beliau dalam mengelola persembahan ini hanya takut akan Tuhan. Bapa, kami juga mohon ampun apabila di dalam kami memberikan persembahan ada terselip dosa. Kiranya juga Tuhan mengampuni kami. Dan apabila selama kami melaksanakan ibadah pada saat ini, apabila ada terselip dosa, kami juga mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan apabila sebentar lagi selesai rentetan kegiatan bulan keluarga ini selesai, kami pun akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau akan senantiasa menyertai langkah kami, sehingga kami boleh sampai di tempat tinggal kami dengan damai sejahtera, dan kemudian melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau senantiasa akan memberkati kami. Inilah Tuhan seru doa dan permohonan ini. Akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari panitia bulan keluarga. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Selamat pagi, Eyang Kakung, Bapak Ibu, serta anak-anakku semuanya. Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, yang terhormat Bapak Ibu Majelis GKJ Pekalongan, serta yang terkasih seluruh jemaat GKJ Pekalongan. Atas nama panitia, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti rangkaian acara kegiatan Bulan Keluarga tahun 2025 ini. Harapan kami setelah kita mengikuti acara Bulan Keluarga tahun 2025 ini, tiap keluarga menjadi tangguh dan berani menghadapi aneka pergumulan hidup dan menumbuhkan keyakinan terhadap terciptanya kebiasaan positif bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Kami seluruh panitia telah berusaha merancang, menyusun kegiatan-kegiatan selama sebulan ini. Namun kami menyadari tentunya masih ada kekurangan. Untuk itu, atas nama panitia kami mohon maaf dan kami membuka diri untuk kritik dan saran yang membangun. Dan untuk puncaknya, yaitu hari ini, panitia telah menyiapkan acara MBG dan pemeriksaan kesehatan gratis nanti di sebelah utara. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang telah mendaftar di kelompok masing-masing terkait pemeriksaan kesehatan nanti bisa menunjukkan kupon yang telah diberikan ketua-ketua kelompok, kemudian langsung menuju ke tempat pemeriksaan di luar di sebelah utara sambil menikmati MBG yang telah disediakan oleh panitia. Dan mohon maaf nanti apabila selesai ibadah ini Bapak Ibu semuanya keluar lewat pintu tengah karena pintu sebelah utara kami tutup. Panitia akan membagikan kupon-kupon MBG itu lewat pintu tengah pada saat salam-salaman bersama majelis. Dan di samping MBG dan pemeriksaan tadi, nanti kita pun ada hiburan dari anak-anak kita, yaitu anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Sehingga nanti Bapak Ibu semuanya dalam menikmati MBG di luar bisa sambil menyaksikan anak-anak kita menunjukkan hiburannya. Dengan demikian, kami atas nama panitia menyatakan bahwa kegiatan Bulan Keluarga tahun 2025 selesai hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami ucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kegiatan Bulan Keluarga tahun 2025 di GKJ Pekalonganmu ini dapat lancar tanpa ada kendala apapun. Itu semua tidak akan terjadi tanpa campur tangan-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan yang senantiasa menyertai kami semuanya. Sehingga setelah kita menjalankan Bulan Keluarga ini, harapannya kita dapat mewujudkan apa yang telah kita canangkan, yaitu formasi spiritualitas keluarga. Karena semuanya ini
nantinya kita akan menyadari bahwa harta yang terindah itu adalah keluarga. Untuk itu ya Tuhan, terima kasih semua doa dan permohonan ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Budi Prananto mewakili rekan-rekan panitia yang telah menyampaikan sambutan sekaligus menutup bulan keluarga tahun ini. Umat Allah yang terkasih, mari kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan, berkatilah rumah kami. Berkatilah rumah kami dan keluarga kami di tengah tekanan hidup, henyahkan ketakutan. Ajar saling mengasihi dengan kasih sejati. Mampukan kami berjuang menghadapi tantangan. Mampukan kami berjuang menghadapi tantangan. Umat Allah yang terkasih, ibadah dalam ruang ini akan segera selesai, namun ibadah yang sesungguhnya terus terjadi saat kita setia memelihara iman kita di tengah keluarga. Kini pulanglah ke tengah keluarga dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memampukan saudara sekalian terus merawat iman di tengah keluarga, kini dan selamanya. Amin.